Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan akhwat, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita sebelumnya tentang adab penuntut ilmu, kita telah mengulas salah satu ibadah penting yang harus dijaga secara konsisten dan istiqomah oleh seorang penuntut ilmu. Ibadah itu adalah ad-du'a, memperbanyak doa setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita sampaikan bahwa doa adalah merupakan bentuk pembuktian kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui doa kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita tidak mungkin hidup tanpanya. Kita tidak mungkin hidup berlepas diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu doa akan membangun hubungan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas jenis ibadah yang kedua yang juga harus mendapatkan perhatian seorang penuntut ilmu secara khusus. Meskipun ibadah ini adalah ibadah yang hukumnya sunnah, tetapi bagi seorang penuntut ilmu, ibadah ini menjadi sebuah bagian terpenting untuk memudahkan jalan kita dalam proses mencari ilmu, dalam proses mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibadah yang kedua yang kita maksud adalah qiyamul lail, atau bangun di pertengahan malam atau di sepertiga akhir malam untuk mengerjakan salat qiyamul lail atau salat tahajud. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim menyampaikan setidaknya 3 pesan untuk kita dalam kaitannya dengan qiyamul lail, atau 4 pesan dalam kaitannya dengan qiyamul lail. Pesan yang pertama, kata beliau, amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyaqumal lail, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan qiyamul lail, untuk bangun di pertengahan malam mengerjakan salat, sebagaimana dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Wahai orang yang berselimut, qumil lail illa qalila, bangunlah di tengah malam ketika malam itu tersisa sedikit saja, niswahu atau di pertengahannya, aw yanqus minhu qalila atau mungkin kau bisa menguranginya sedikit daripada itu, aw zid alaihi atau tambahkanlah. Ayat ini, atau melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang nabi dan rasul. Salah satu perintah awal yang ditujukan kepada beliau adalah perintah untuk qiyamul lail. Salah satu hikmahnya, kata para ulama, adalah bahwa seorang hamba yang akan memikul beban dan tanggung jawab yang berat di kehidupannya, maka si hamba itu harus melakukan qiyamul lail untuk menyiapkan jiwanya, untuk menyiapkan hatinya memikul beban dan tanggung jawab yang berat itu. Karena tanggung jawab yang berat, amanah yang berat itu tidak bisa kita pikul, tidak bisa kita tanggung kecuali ketika kita membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya melalui
qiyamul lail. Karena itu kata beliau, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam was sahaba radhiyallahu anhum yaqumuna lis-salati laila. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, murid-murid beliau, mereka semuanya bangun mengerjakan salat di waktu malam. Nah, tentu sebagai seorang penuntut ilmu yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak para sahabatnya, maka ini tentu adalah satu ibadah yang harus kita contoh, satu ibadah yang harus kita teladani dari mereka. Kemudian nasihat yang kedua kata beliau, Ataba Nabi sallallahu alaihi wasallam man tarak qiyamul laili min sigharis sahabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat junior, seorang sahabat yang masih belia, ketika sahabat itu meninggalkan qiyamul lail. Ya, meskipun qiyamul lail ini adalah sunnah, tetapi bagi para pejuang, bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang soleh, ini adalah sesuatu yang tercela ketika ditinggalkan. Karena itu Nabi SAW menegur salah seorang sahabat beliau yang usianya masih belia, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As, putra dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada saya, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, engkau jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail, dulu dia pernah qiyamul lail, dulu dia pernah bangun untuk salat di malam hari, fataraka qiyamul lail, lalu sekarang dia meninggalkan qiyam al-lail. Jadi ini adalah teguran ya, secara tidak langsung kepada Abdullah bin Amr untuk tidak meniru perilaku seperti ini, yaitu pernah bangun qiyamul lail lalu kemudian meninggalkan qiyamul lail. Ini menunjukkan betapa pentingnya qiyamul lail bagi seorang muslim dan khususnya bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian nasihat yang ketiga kata beliau, 'alal muslim ay yaghtanima kulla lailatin ats-tsuluts al-akhir min al-laili bis-salati wal istighfar. Sepatutnya seorang muslim memanfaatkan pada setiap malam, seorang muslim hendaknya memanfaatkan waktu sepertiga akhir dari malam. Ketika malam sudah berlalu 2/3 dan tersisa sepertiga akhir malam, maka seharusnya seorang muslim memanfaatkan kesempatan itu dengan apa? Bis salati wal istighfar, dengan salat, dengan melakukan salat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata beliau, fa huwa zamanu nuzulir rabbi ila sama'id dunya. Karena sepertiga akhir malam itu adalah momentum turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Bagaimana cara Allah turun? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi Allah turun kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah turun ke langit dunia dengan cara yang selayaknya, dengan cara yang sesuai dengan kemahamuliaan dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia seperti turunnya makhluk ke suatu tempat misalnya, karena Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, dan makhluk adalah makhluk. Dan kita juga tidak bisa menafikan Allah turun ke langit dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan bahwa dia turun
ke langit dunia. Karena Rasulullah SAW sendiri yang notabene adalah utusan Allah yang menyampaikan kepada kita bahwa Allah turun di sepertiga akhir malam ke langit dunia di setiap malam. Karena itu, sebagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan sifat turunnya Allah ini, tidak menafikannya, tidak menakwilkannya, tidak menafsirkannya. Kita yakini bahwa ini benar-benar terjadi, ini benar-benar dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan kaifiyat yang di luar jangkauan akal pikiran kita. Tentang itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwa Tuhan kita, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu akan turun setiap malam ke langit dunia. Kapan persisnya? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Fayaqul, lalu Allah akan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa a'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, dan siapa yang mohon ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan ampuni untuknya. Hadis ini adalah dalil yang sangat nyata, sangat terang benderang menunjukkan kepada kita kemuliaan sepertiga akhir malam, keutamaan waktu sepertiga akhir malam dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia untuk mendengarkan permintaan kita, permohonan kita, dan permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang keempat, kata beliau, qiyamul lail min asbabi dukhulil jannah. Melakukan qiyamul lail adalah salah satu jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran tentang salah satu sifat penghuni surganya. Sifat mereka salah satunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu sifat mereka adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya. Lambung mereka itu menjauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya mereka tidak tidur di waktu pertengahan malam atau di sepertiga akhir malam. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khawfa wa tama'. Mereka berdoa meminta kepada Tuhan mereka dengan penuh cemas dan penuh rasa harap. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Nah, hamba-hamba yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui karunia yang disembunyikan untuk mereka di dalam surga. Min qurrati a'yun, berupa bidadari bermata jeli, bima kanu ya'lamun, sebagai balasan terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan selama di dunia. Maka ayat ini menunjukkan bahwa salah satu ciri penghuni surga yang akan mendapatkan qurratu a'yun, ya, pasangan hidup yang bermata jeli, yang cantik jelita, salah satu sifatnya adalah apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka bangun, tidak tidur di pertengahan malam atau di sepertiga akhir malam untuk bersujud kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan, wasilul arham, sambunglah kekerabatan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang pada tidur.
Kalau kalian melakukan itu semua, menyebarkan salam, memberi makan, menyambung kekerabatan, salat di waktu malam saat manusia sedang terlelap, kalau kalian lakukan itu, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian dan keselamatan, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa salah satu jalan yang ditempuh oleh para pemburu surga Allah Subhanahu wa taala adalah qiyamul lail. Dan para penuntut ilmu seperti kita sesungguhnya adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya di dunia ini untuk memburu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan lupa untuk bangun di tengah malam atau di sepertiga akhir malam, kemudian bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak yang kita bisa, sekurang-kurangnya kita mengerjakan 2 rakaat ditambah dengan 1 rakaat witir. Itulah salah satu ibadah yang diingatkan kepada kita para penuntut ilmu untuk kita jaga, untuk kita amalkan secara konsisten dan istiqamah. Dan mudah-mudahan dengan itu semua semakin mudahlah jalan kita untuk mencapai dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.